Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Nang Sawit. Oke lor, hari ini aku mau ngebahas tentang kelebihan dan kekurangan underplanting lor di kebun kelapa sawit. Aku ini underplanting di kebun kelapa sawit ini dengan herbisida sistemik lor, yaitu racun kuning atau glifosat. Sebelum kita ngomongin kelebihan dan kekurangannya, kita lihat-lihat dulu lor penampakannya pohon yang aku tanam di bawahnya ini lor. Cukup lumayan hijau dan subur lor. Oke lor, langsung aja kita bahas kelebihan dan kekurangan underplanting di kebun kelapa sawit lor. Aku bahas kekurangannya lor. Pertama, kekurangannya adalah pohon kelapa sawit yang udah mati kayak gini, ini akan dibuat rumah oleh orites ini lor, atau kumbang tanduk. Ini adalah hama paling susah dikendalikan bagi petani kelapa sawit lor. Dan pelepah-pelepahnya pun rawan mengenai kelapa sawit yang kecil bila terjatuh lor dari atas itu. Kalau terjatuh kena angin biasanya mengenai sawitnya, rawan patah pelepah lor. Contohnya kayak ini nih, kemarin juga kena pelepah ini lor. Nah ini lor. Selain pelepahnya yang jatuh dan mengenai sawit yang kecil, batangnya juga pasti akan rawan tumbang. Contohnya seperti ini lor, tumbang di pangkalnya ini lor, dan mengenai batang kelapa sawitnya. Kita lihat lor, ini batang yang mengenai kelapa sawitnya ini lor. Cuma alhamdulillah ini bukan ke batang langsung, cuma di pucuk-pucuknya, pucuk-pucuk daun lor. Selain itu juga orites atau kumbang tanduk sangat menyukai pohon yang udah membusuk ini untuk bertelur lor. Biasanya kalau udah membusuk gini, di dalamnya itu banyak telurnya lor, atau calon anak. Tapi banyak juga kelebihannya lor. Kelebihannya adalah biaya underplanting model kayak gini, biayanya sangat murah lor. Murah dan terjangkau. Mungkin dalam satu batang kayak gini cuma membutuhkan, ya kalau herbisida 50 hingga 100 ml ini lor. Itu udah cukup ampuh untuk merontokkan tanaman kelapa sawit yang udah tua kayak gini lor. Dan tanahnya pun
lumayan subur lur, karena bekas pembusukan dari pohon kelapa sawit ini jadi humus kayak gini lur. Ini pembusukannya pelepah dan batang menjadi humus dan sangat bermanfaat buat pertumbuhan kelapa sawit lur. Coba kita lihat buahnya lur. Ini dia, cukup lumayan bagus lur. Warnanya sangat mengkilat lur. Dan udah layak ini lur. Ini di sekitaran BCR 3-5 kilo lur kalau udah masak. Kelebihan selanjutnya adalah menghemat waktu, biaya, dan tenaga ini lur. Ini suatu kelemahan lur, yaitu yang aku bilang di awal. Kita lihat mendekat, ini yang terserang oleh kumbang tanduk lur. Itu pelepahnya sengkleh lur. Kita perdekat lur. Nah itu lur. Kita harus siap pencegahnya lur, yaitu marsal. Kita taburkan di pucuk daunnya lur, minimal setengah bulan, maksimalnya 1 bulan sekali lur, untuk mencegah kumbang tanduk biar tidak memakan batang kelapa sawitnya lur. Cuman aku ini nggak pakai marsal lur, cuma manual. Setiap hari aku kelilingin, soalnya lahan ini lahan belakang rumah lur, nggak luas. Ini pun cuma sekitar 23 batang. Jadi cukup pencegahan manual lur, yaitu kita kelilingin, kita lihat satu persatu. Tapi kadang juga namanya juga hama, kita lalai lur, dan masih terserang juga. Mungkin hanya itu lur, video pendek dan singkat, hanya berbagi informasi atau pengalaman berkebun kelapa sawit dengan cara underplanting lur. Kelebihan dan kekurangannya yaitu yang udah aku paparkan tadi lur di video, di awal-awal video. Oke, sampai di sini aja dulu lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.